Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Seruyan, program studi pengelolaan agribisnis perkebunan semester 6. Pada kesempatan ini kami akan membuat video penjelasan tentang alat pelindung diri atau APD untuk memenuhi tugas praktikum manajemen K3 dosen pengampu Bapak Krisna Admin Nababan SPMSI. Berikut video penjelasan dari kami. Alat pelindung diri atau APD adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa atau engineering dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. APD juga merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Alat pelindung diri merupakan the least desirable method atau paling sedikit digunakan melindungi tenaga kerja. Merupakan cara terakhir untuk melindungi tenaga kerja, bisa merupakan satu-satunya pilihan atau misalnya pada tempat kerja konstruksi di mana dibutuhkan topi pengaman, safety shoes, dan lain-lain. Adapun syarat-syarat APD yang pertama harus memberikan perlindungan yang cukup terhadap bahaya yang dihadapi tenaga kerja atau sesuai dengan sumber bahaya yang ada. Kedua, tidak mudah rusak. Yang ketiga, tidak mengganggu aktivitas pemakai. Yang keempat, mudah diperoleh di pemasaran. Yang kelima, memenuhi syarat spesifik lain. Yang keenam, nyaman dipakai. Dalam pengadaan APD untuk melindungi tenaga kerja dalam bekerja, maka penyimpanan, pemeliharaan APD sebaiknya di bilik yang sangat sensitif terhadap perubahan tertentu, waktu kadaluarsanya, dan tidak akan menimbulkan alergi terhadap si pemakai serta tidak menularkan penyakit. Perlu kita ingat, apabila kita sudah memakai alat pelindung diri yang sesuai, kita masih dituntut untuk selalu berhati-hati karena alat pelindung diri yang kita pakai mempunyai keterbatasan. Adapun dasar hukum dari APD, yang pertama ada Permenaker Trans nomor 1 tahun 81 pasal 4 ayat 3 menyebutkan kewajiban pengurusan penyediaan secara cuma-cuma APD yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya untuk mencegah PHK. Yang kedua ada Permenaker Trans nomor 3 tahun 1982 pasal 2 menyebutkan memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemeliharaan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja. Adapun program APD yang pertama ada kebijakan dan komitmen, yang kedua identifikasi dan evaluasi potensi bahaya, yang ketiga diklat APD, yang keempat pemilihan yang tepat dan kesesuaian, yang kelima penggunaan, yang keenam pemeliharaan atau cleaning, sanitizing, maintenance, stroke, yang ketujuh surveillance kesehatan tenaga kerja, yang kedelapan sanksi dan penghargaan, yang kesembilan evaluasi. Alat pelindung diri dan fungsinya, yaitu ada safety helm, di mana helm ini berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung, digunakan ketika bekerja di lokasi kerja seperti tambang minyak, pabrik, proyek pembangunan gedung, dan berbagai hal lainnya. Kemudian ada juga alat sepatu karet atau sepatu boot, di mana ini berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur. Kebanyakan dilapisi dengan mantel untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan lain sebagainya. Kemudian ada sepatu pelindung atau safety shoes, seperti sepatu biasa tapi dari bahan kulit yang dilapisi dengan metal dengan sol dari karet tebal dan kuat yang berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam ataupun berat ataupun benda panas ataupun cairan kimia dan lain sebagainya.
Kemudian alat yang berikutnya ada berupa sarung tangan, di mana ini berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan ini disesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan. Kemudian ada tali pengaman atau safety harness, di mana ini berfungsi sebagai pengaman saat bekerja. Di ketinggian diwajibkan menggunakan alat ini lebih dari 1,8 meter harus menggunakan alat ini. Kemudian ada juga penutup telinga atau earplug atau earmuff, di mana ini berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising. Kemudian ada kacamata pengaman atau safety glass, di mana ini berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja, misalnya saat mengelas. Adapun alat yang lain seperti masker, di mana masker ini berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup oleh pekerja di tempat yang dengan kualitas udara buruk seperti berdebu, beracun, ataupun lain sebagainya. Kemudian ada pelindung wajah atau face shield yang berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja. Kemudian jas hujan atau raincoat yang berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja, misalnya bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat. Pemilihan alat perlindungan mata. Yang pertama, visitor. Pelindungan mata yang ditunjukkan untuk tamu yang tak terpapar langsung pada bahaya. Yang kedua, safety glass, digunakan untuk melindungi mata dari benda-benda terbang tanpa pelindung muka. Yang ketiga, chemical goggles, melindungi mata dari fluida, gas dan cairan, yaitu bahan kimia. Yang keempat, face shield untuk pelindungan. Adapun beberapa alat pelindungan pernapasan, respiratory protection equipment. 1. Purifying respirator. Orang yang memakai alat ini, udara pernapasannya diambil dari hasil proses permunian udara lingkungan yang terkontaminasi. Cara kerja alat ini dibagi 3. Yang pertama, A secara kimia, B secara mekanik, C kombinasi. Alat perlindungan pernapasan, supplying respirator. Orang yang memakai alat ini udara pernapasannya disuplai dari luar sehingga relatif tidak dipengaruhi oleh kondisi udara lingkungan yang dihadapi. Alat pelindung wajah, face shield, berfungsi untuk melindungi muka dari percikan cairan bahaya kimia pada pekerja laboratorium serta butiran logam pada pengerjaan pengerindaan. Alat pelindung badan. Yang pertama, apron dari bahan kulit digunakan untuk melindungi badan dari bahan-bahan panas pada pengelasan atau pengocoran logam. Yang kedua, apron dari bahan PVC untuk melindungi badan dari bahan kimia pada pekerjaan laboratorium atau instalasi pencampuran tel. Yang ketiga, apron dari bahan PB untuk melindungi badan dari bahaya radiasi.